Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Aku tidak akan pergi. Aku tidak sanggup menanggungnya dengan kekuatanku. Si gila abadi segera melambaikan tangannya dan melangkah mundur. Melihat ini, Chen Ping tidak lagi memperhatikannya, tetapi menutup matanya sedikit, dan kemudian kesadaran spiritualnya perlahan mendekati area di depan. Tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam, Chen Ping tidak berani masuk. Saat kesadaran Chen Ping perlahan memasuki, wajahnya segera menjadi sangat serius, karena di area itu, Chen Ping merasakan banyak roh jahat dengan aura pembunuh yang sangat kuat. Roh-roh jahat ini jelas lebih ganas daripada roh-roh jahat di luar dan mereka sangat kejam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Chen Ping tiba-tiba membuka matanya. Dia tahu bahwa bahaya seringkali mewakili peluang. Sekarang dia baru saja menerobos ke tingkat ke-9 alam transformasi abadi. Jika dia dapat berkembang satu langkah lebih jauh, dia bisa menjadi pengembara abadi. Inilah yang orang sebut sebagai keabadian sejati. Ledakan, Chen Ping bergegas langsung menuju area itu. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan melesat ke langit dari area di depannya yang tampak seperti lautan darah. Tubuh Chen Ping langsung tenggelam dalam lautan darah, dan suara-suara melengking terdengar di sekelilingnya, terdengar seperti berasal dari neraka. Melihat Chen Ping bergegas masuk tanpa ragu-ragu, Feng Xian dipenuhi kekaguman. Wah, kamu benar-benar pemberani. Kalau kamu mati di sana, jangan salahkan aku. Peri gila itu bergumam lirih. Tak lama kemudian, aura mengerikan menyebar ke segala arah dan sang dewa gila terus mundur. Namun tak lama kemudian, auranya ditekan oleh cahaya keemasan dan perlahan mulai kembali. Si gila abadi tampak amat terkejut. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping mampu menekan roh jahat yang begitu kuat. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Sekalipun Chen Ping memiliki darah naga emas, bagaimanapun juga, wilayah kekuasaannya hanyalah alam abadi. Sang dewa gila menatap area itu dengan saksama, sedangkan sang penguasa kota Silalat juga menatapnya dengan gugup melalui cermin perunggu. Pada saat ini, dia tidak ingin Chen Ping mati di api penyucian. Jika Chen Ping keluar hidup-hidup, dia dapat menemukan cara untuk mendekati Chen Ping, atau bahkan memenangkan Chen Ping agar bekerja untuknya. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan putrinya untuk merayu Chen Ping. Di daerah itu, roh-roh jahat yang menakutkan terus meletus, berdampak pada wilayah udara di sekitarnya. Merasakan roh jahat yang mengerikan, Feng Xian juga sangat terkejut. Dia tidak mengerti apakah Chen Ping masih hidup di daerah itu. Dengan roh jahat semacam ini, Feng Xian tahu bahwa dia tidak dapat bertahan sejenak. Disertai semburan roh-roh jahat yang mencekam, ia pun langsung tenggelam dalam cahaya kemasan. Itulah nafas darah Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping dengan gila-gilaan menyerap roh jahat itu. Bukankah tubuhku akan meledak dan mati jika aku menyerapnya seperti ini? Si Godfly mengernyitkan dahinya sedikit, mengepalkan tangannya, dan merasa khawatir terhadap Chen Ping. Anda harus tahu bahwa roh-roh jahat di daerah ini sangatlah kejam. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya dengan baik dan menyerap terlalu banyak roh jahat, pikirannya akan terpengaruh. Jika Chen Ping menyerap terlalu banyak energi jahat dan akhirnya dirasuki dan berubah menjadi mesin pembunuh, maka tidak peduli seberapa bagus garis keturunan Chen Ping, itu tidak akan ada gunanya. Sekarang baik Feng Xian maupun Godfly tidak dapat melihat situasi di area itu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Ping. Yang dapat dirasakannya hanyalah energi jahat yang terus-menerus meletus, dan kemudian ditekan oleh aura darah Chen Ping. Situasi ini berlangsung selama sehari semalam. Si Dewa Gila dan si Lalat Godfly, yang satu berada di tempat kejadian, dan yang satu lagi menonton lewat cermin perunggu, menatap dengan saksama sepanjang hari dan semalam. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh area itu tiba-tiba meledak, dan atmosfer berdarah di udara mulai perlahan menghilang. Chen Ping berjalan keluar selangkah demi selangkah. Pada saat ini,
Chen Ping sepenuhnya diselimuti aura pembunuh, dan niat membunuh yang mengerikan terus muncul dari tubuh Chen Ping. Merasakan niat membunuh di tubuh Chen Ping, Feng Xian menjadi takut dan bersembunyi jauh. Dia takut Chen Ping akan tiba-tiba menyerangnya. Namun, mata Chen Ping jernih, dan dia menggunakan darahnya untuk menekan roh jahat. Tiba-tiba, cahaya keemasan melesat ke langit dari tubuh Chen Ping, disertai dengan ledakan raungan naga. Niat membunuh dalam diri Chen Ping mulai memudar, dan roh jahat di sekitarnya juga perlahan menghilang. Baru setelah melihat niat membunuh dalam diri Chen Ping memudar, sang dewa gila berani mendekat perlahan. Melihat peri gila itu, Chen Ping tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Senior, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu takut." "Sial, kau benar-benar membuatku takut." Ketika Feng Xian melihat bahwa Chen Ping benar-benar baik-baik saja, dia menghela napas panjang lega. Jika pikiran Chen Ping benar-benar dipengaruhi oleh roh jahat dan dia menyerangnya, Feng Xian tidak tahu apakah dia bisa menahannya. "Senior, apakah kamu tahu kalau di api penyucian ini ada tempat lain yang roh jahatnya bahkan lebih kuat?" Chen Ping bertanya. "Tidak ada lagi, tidak ada lagi. Aku sudah di sini selama ratusan tahun, dan sama sekali tidak ada lagi." Si abadi yang gila itu segera menggelengkan kepalanya. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan berani membawa Chen Ping bersamanya. Itu terlalu menakutkan. Jika Chen Ping menjadi gila, dia akan mendapat masalah. Karena sudah hilang, aku harus memurnikan roh jahat di tubuhku dan menyerapnya sepenuhnya. Jadi, aku tidak akan menemanimu lagi. Chen Ping mengeluarkan menara penekan setan dan berencana memasukinya untuk berlatih dan menyerap sepenuhnya energi jahat di tubuhnya. Meskipun Chen Ping baik-baik saja sekarang, itu karena dia menekannya dengan garis keturunannya sendiri. Apakah ini sesuatu yang aman? Si gila abadi sangat penasaran saat melihat ini. Itu hanya menara kecil. "Senior, apakah Anda ingin masuk dan duduk?" Chen Ping bertanya. "Apakah tidak apa-apa?" Feng Xian sangat penasaran. Tentu saja, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa Feng Xian langsung ke menara penekan setan. "Sepertinya tidak ada apapun di menaramu. Benar-benar kosong. Apa yang bagus di sana?" Si gila abadi tampak bingung. "Senior, kamu hanya perlu berlatih di sini. Saat kamu keluar, kamu secara alami akan tahu apa yang baik." Setelah berkata demikian, Chen Ping duduk bersila dan mengabaikan si abadi gila itu. Melihat ini, Feng Xian duduk dan mulai berlatih. Dalam sekejap mata, puluhan hari berlalu. Chen Ping sepenuhnya menyerap roh-roh jahat, dan pada saat yang sama, kekuatannya benar-benar mencapai puncak alam transformasi tingkat ke-9. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa menembus alam abadi yang tersebar. "Aku penasaran apakah alamku masih bisa ditingkatkan secepat itu setelah mencapai alam Sanxian." Chen Ping berkata dengan sedikit emosi. "Menaramu bahkan tidak memiliki sumber daya atau energi spiritual. Tidak ada gunanya berlatih di sini." Ketika sang dewa gila melihat Chen Ping telah menyelesaikan latihannya, dia mengeluh. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi membawa Feng Xian pergi dari menara penekan setan. Pada saat ini, Godfrey memperhatikan Chen Ping dan Feng Xian pergi dan memasuki menara penekan setan, tetapi setelah beberapa jam, keduanya keluar. Pada saat ini, Feng Xian tidak menyadari sesuatu yang aneh, jadi dia bertanya, "Sekarang sudah keluar, tetapi tidak ada yang istimewa tentangnya. Bukankah masih di tempat yang sama?" Chen Ping tersenyum tenang dan berkata, "Senior, menurutmu sudah berapa lama kita berlatih di menara?" Feng Xian sedikit mengernyit dan berkata, "Ini pasti akan memakan waktu puluhan hari dan malam, kan?" Chen Ping mengangguk, "Ya, kami memang berlatih selama puluhan hari dan malam, tetapi di dunia luar ini, hanya beberapa jam yang berlalu." "Apa?" Si gila abadi terkejut, "Kau bercanda? Apakah menara milikmu ini adalah artefak waktu? Bisakah itu mengubah kecepatan waktu?"
1 tahun di dunia luar setara dengan 100 tahun di dalam menara, kata Chen Ping. Sial, si gila abadi terkejut. Maksudmu, aku sudah berada di api penyucian selama ratusan tahun. Jika aku menggunakan menaramu, itu hanya akan memakan waktu beberapa tahun saja. Itu benar, Chen Ping mengangguk. Sial, tidak heran kau masih sangat muda, tetapi kau memiliki kekuatan seperti itu. Dengan harta karun seperti itu, orang lain harus bekerja keras selama beberapa tahun, tetapi kau dapat berlatih selama ratusan tahun. Kamu sungguh hebat. Sang dewa gila memandang menara penekan setan di tangan Chen Ping dengan rasa iri di matanya. Senior, jika Anda membutuhkannya, Anda dapat memasuki menara ini untuk berlatih kapan saja. Lagi pula, kita sudah saling kenal sejak lama, dan Anda telah membawa saya ke tempat yang begitu baik. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Ketika Feng Xian mendengar ini, dia langsung bersemangat dan menarik Chen Ping hingga berlutut, langit di atas, bumi di bawah, hari ini aku dan... Siapa namamu? Namaku Chen Ping. Chen Ping berkata dengan bingung. Hari ini, Chen Ping dan aku telah menjadi saudara yang berbeda jenis kelamin. Kami berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Kami tidak meminta untuk dilahirkan pada hari yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama, tetapi kami meminta. Senior, baiklah, berhenti bicara. Chen Ping buru-buru menarik Feng Xian berdiri. Saya masih sangat muda dan akan hidup sepanjang langit di masa depan. Sudah berapa tahun orang gila abadi ini hidup? Chen Ping tidak ingin mati di hari yang sama dengan Feng Xian. Kita sekarang bersaudara, kenapa kau memanggilku senior? Aneh sekali. Mulai sekarang, kita akan saling memanggil saudara. Setelah Feng Xian selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya ke arah Chen Ping dan berkata, kakak. Ah, Chen Ping tertegun sejenak. Bagaimana dia menjadi kakak laki-laki? Si abadi gila ini jauh lebih tua darinya. Jadi bagaimana dia bisa menjadi kakak laki-laki? Kita menjadi saudara, bukan berdasarkan usia, tetapi berdasarkan kekuatan. Kamu lebih kuat dariku, jadi tentu saja kamu adalah kakak laki-lakinya. Kakak, terimalah hormatku. Sambil berkata demikian, sang dewa gila berlutut di hadapan Chen Ping. Chen Ping bergegas maju untuk menghentikannya. Senior, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kakak, kamu tidak mengenaliku. Kalau kamu tidak mengenaliku, aku tidak akan bangun. Sang dewa gila berlutut di tanah dan berkata dengan serius. Tidak, aku mengakuinya, cepatlah bangun. Chen Ping tidak berdaya. Saudaraku, teriak manusia abadi yang gila itu. Kakak, cepat bangun. Chen Ping hanya bisa memanggilnya, adik laki-laki. Feng Xian kemudian berdiri dengan gembira, saudaraku, jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, katakan saja padaku. Aku masih punya muka di kota Badak. Meskipun aku telah berada di api penyucian ini selama ratusan tahun, semua orang tahu namaku, sang abadi yang gila. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Chen Ping mengangguk. Si lalat Gadfly, yang tengah mengamati lewat cermin perunggu, pun terkesan dengan kemampuan beradaptasi si abadi gila. Orang ini benar-benar berlutut di hadapan Chen Ping dan menjadi adiknya. Dasar tak punya nyali. Hanya demi mendapatkan senjata ajaib seseorang, kau malah mengakuiku sebagai kakakmu. Si lalat Gadfly mendengus dingin, lalu berteriak keras, kemarilah, siapkan susunan teleportasi. Aku ingin pergi ke Purgatory Field untuk bertemu kakak tertuaku. Setelah melihat menara penekan setan milik Chen Ping, si Gadfly tidak lagi memikirkan cara menerima Chen Ping sebagai penggantinya. Dia hanya ingin Chen Ping menerimanya sebagai adiknya. Bahkan jika Anda dapat tinggal di menara selama 1 atau 2 tahun, itu akan meningkatkan kultivasi Anda hingga 100 tahun. Pada saat ini, di luar api penyucian, bayi yang telah menunggu Chen Ping tampak sedikit cemas. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Chen Ping di api penyucian. Lagi pula,
Kekuatan Chen Ping baru saja mencapai tingkat alam abadi, dan dia telah berada di sana untuk waktu yang lama. Saat Bai Yi tengah menanti dengan gelisah, tiba-tiba sebuah cahaya putih muncul di area depan api penyucian. Lalu Godfly muncul dalam cahaya putih bersama selusin penjaga. Melihat hal ini, para penjaga api penyucian dan staf perempuan yang lebih tua berlari menghampiri dan berlutut di depan Godfly. Aku tidak tahu kalau penguasa kota akan datang. Aku pantas mati, kata staf yang lebih tua sambil gemetar. Tuan kota tidak pernah datang ke sini selama bertahun-tahun. Lagi pula, tempat ini terlalu jauh dari rumah penguasa kota. Meskipun ada susunan teleportasi, namun hal itu menghabiskan banyak sumber daya, sehingga pengganggu itu jarang datang ke sini. Kedatangan yang tiba-tiba hari ini membuat banyak orang di sini merasa takut dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat Bai Yi melihat Godfly, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa penguasa kota tiba-tiba datang ke sini. Apakah mereka yang menjalani ujian di api penyucian pernah keluar? Si lalat pengganggu bertanya pada anggota staf.